di hari Minggu tanggal 2 Mei 2021. Iya. Jadi sebelumnya mau perkenalan dulu, aku Kak Esther dari sektor 78 dan Aku Huso dari sektor 11, 12. ya, baik teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita mau satu dulu sejenak. Oke, baik. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu pembuka kita dari KJ 15. Teman-teman, kita bacaan kita hari ini diambil dari Hosea 1 ayat 1 sampai yang ke-9. Hosea 1 ayat 1 sampai yang ke-9. Kita bacanya ganti-gantian ya. Dari aku dulu. Hosea 1 ayat 1 sampai 9 itu firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yezreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yezreel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel." Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yezreel. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Demikian jauh teman-teman, pujilah Kristus. Ya, jadi teman-teman, tema kita hari ini cukup berat ya. Kalau bisa dilihat dari spektrum hukuman bagi pengkhianat, serem banget ya sih, takutlah. Di sini
dari perikopnya udah kelihatan kalau Hosea diminta Tuhan menjadi gambaran. Hosea disuruh bikin keluarga yang bisa dibilang gambarannya tuh kurang enak lah dilihatnya. Keluarga Hosea sebagai gambaran ketidaksetiaan bangsa Israel. Di sini kesannya dari nama-namanya anak Hosea itu memiliki arti yang cukup menyeramkan, teman-teman. Cukup bisa dibilang nama-nama anaknya Hosea itu sebagai kutukan atas apa yang sudah dilakukan sama bangsa Israel. Yang pertama tadi ada si Yisrael, itu dia di ayat 5 ya, itu merupakan tempat bangsa Israel akan dihancurkan oleh Allah sendiri, karena ada kejadian sebelumnya itu ada Raja Israel yang sebelumnya namanya Raja Yehu. Itu dulunya dia sudah mengkhianati Allah terlebih dahulu, karena dia sebenarnya udah melakukan yang Allah minta, tetapi ujungnya dia mengikuti menyembah anak-anak lembu emas. Jadi di situ Tuhan marah, padahal Tuhan udah menjanjikan hal-hal yang baik untuk Raja Yehu ke depannya, tapi apa yang Yehu lakukan, Yehu malah berkhianat kepada Allah sendiri. Terus yang kedua tadi ada Lo-ruhama. Lo-ruhama itu tadi artinya Allah tidak akan lagi menyayangi umat Israel dan sama sekali tidak akan mengampuninya. Lalu yang ketiga tadi ada Lo-ami. Lo-ami tadi itu artinya Allah menyatakan kalau Israel bukan lagi umatnya, bahkan Allah sendiri lagi bukan Allah atas bangsa Israel. Serem banget ya sih, kayak udah mau dihancurin, udah disayang lagi, udah ditinggal, udah kayak berantakan banget dan. Tapi mungkin ini agak berat ya kalau kita bawa santai ke kehidupan kita sehari-hari. Berkhianat tuh apa sih? Berkhianat kalau kita artinya di KBB kita itu pas aku nyari khianat tuh perbuatan yang nggak setia, perbuatan yang nggak sesuai janji, ibaratnya nggak sesuai kontrak lah yang gua gitu. Bentuk-bentuk ketidaksetiaan kita pada kehidupan sehari-hari apa aja sih? Misalnya ya kita pernah pengen sesuatu yang baik, tapi kita melakukan hal yang melakukan hal yang di luar dari kurang baik lah untuk mencapainya. Mungkin Agus ada nggak nih misalnya pernah kalian terhianati kah atau pernah berkhianat malah? Pernah sih. Jadi dulu pas SMP aku punya dua orang lah sahabat. Sampai kita bertiga tuh bikin grup namanya Tiga Seka, namanya Tiga Sekawan. Itu cuma pas SMP, tapi ketika lulus SMA udah masing-masing, udah nggak ada tuh yang namanya setia. Udah hilang semua ya. Udah hilang. Iya, pertemanan ini cukup sulit ya untuk bertahan. Gak apa-apa. Iya begitu teman-teman, bentuk-bentuk yang kita alami sehari-hari yang kita rasakan. Mungkin teman-teman pernah ngerasain yang namanya tiba-tiba ditinggalin teman lah, atau mungkin tiba-tiba didiemin teman, nggak ada apa-apa, nggak ada angin, tiba-tiba dijauhin tuh. Agak gimana? Ini agak enak. Nah itu yang bikin rasanya Tuhan marah. Padahal gue udah ngasih yang terbaik kan, gue udah berusaha yang baik, udah ngasih yang baik, tapi apa yang dilakukan oleh Yehu pada saat itu, apa yang dilakukan bangsa Israel pada saat itu, Tuhan dihianati. Dari situ muncul ibarat kata firman ini kepada Hosea sebagai amarah Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, ketidaksetiaan itu kayak pasti muncul karena sebuah alasan gitu kan. Kalau mungkin tiba-tiba udahlah gue nggak mau ikut itu lagi, gue tinggalin dia aja deh. Pasti ada alasannya gitu. Misalnya, kayaknya gue udah nggak merasa serap lagi deh sama ini orang, udahlah gue bilang baik-baik misalnya. Gak mungkin kan langsung ditinggalin gitu aja, atau mungkin udah pergi hilang dari hidupnya. Kan kayaknya aneh aja gitu kalau nggak ada alasan. Mungkin kalau dari aku sendiri, ketidaksetiaan itu muncul karena ngerasa diri paling benar. Itu yang aku rasain. Ketidaksetiaan itu karena
nggak seret sama apa yang di depan. Jadi kayak kayaknya jalan gue lebih bener deh, jalan gue lebih bagus dari gitu. Mungkin kamu pernah nggak sih ngerasa kayak udah misalnya udah punya jalan yang benar, udah dikasih jalan benar, tapi kayak ngerasa kayaknya gue nggak bisa dalam jalan yang ini, lebih bagus jalan gue. Pernah sih merasa gitu. Pernah ya. Jadi kayak kalau contoh dari aku sendiri sih, aku di tengah pergaulan di kuliahku tuh cukup gitu, lebih wah itulah orang-orangnya mereka punya pemikirannya sendiri, mereka punya jalan-jalannya sendiri gitu, sehingga aku merasa kayak bisa kalau misalnya aku nggak kuat, aku misalnya nggak kuat di dalam kelas, aku bisa goyang kemana aja, aku bisa ngikut mereka, pemikiran mereka kayak pemikirannya dia menarik, udah ikutin deh. Tapi ya gitu, pemikiran mereka belum tentu 100% benar teman-teman. Jadi disitulah bentuk kita harus kuat sama Tuhan, kita harus sama Tuhan diuji di situ. Karena kalau enggak, bisa aja kita udah lepas gitu aja, kita masuk ke dalam arus yang lebih bebas, lebih luas, dan kita nggak punya kontrol apa lagi. Nah, atau mungkin misalnya teman-teman sekarang kan banyak teknologi ya, teknologi luas banget, pasti bisa searching apa aja di internet ada, mau ngobrol sama siapa aja bisa. Sampai mungkin teman-teman ada yang ngerasa, mungkin ada pemahaman yang teman-teman belum paham, bisa aja teman-teman ngikutin tanpa ngertiin apa makna sebenarnya dari misalnya sebuah ilmu atau mungkin sebuah pemahaman baru. Karena kita nggak tahu kan, dunia ini udah luas banget, udah bebas banget. Mungkin teman-teman bisa bisa cari-cari sesuatu yang banyak banget di dunia ini. Tapi teman-teman harus hati-hati karena yaitu kembali lagi teman-teman harus memahami dulu apa sih maksud dari misalnya suatu ilmu atau suatu pemahaman ini. Karena misalnya kalau udah nggak paham tapi terus gitu kan nggak bagus, apalagi udah masuk, udah terjerumus, menyebarkan pula lagi kan, makin parah lagi Bu. Nah, kalau kita balik lagi nih pembahasan dari nama-nama anaknya Hosea, itu jujur banget pas baca ngerasa sakit hati kalau di pas posisi bangsa Israel, jujur aja, karena udah dinyatakan sendiri mau dihancurin sama Allah sendiri, terus udah gak disayang lagi, terus ditinggalin, kayak gimana ya, sakit hati aja gitu. Kayak ternyata kesetiaan pada Tuhan semahal itu kalau dilihat dari hukumannya ya Kak. Karena pasti Tuhan tuh udah ngasih yang terbaik buat bangsa Israel, meskipun bangsa Israel mengalami banyak misal pembuangan dan segala macamnya, tapi Tuhan sendiri yang bimbing, ya kan? Tapi bangsa Israel malah mengkhianati Allah. Disitulah makanya Allah marah karena perbuatan bangsa Israel. Dan hukuman ini jujur aja, kalau misalnya gue ya di dalam bangsa Israel, jujur gue langsung takut, tuh panik gitu, udah gak disayang, mau dihancurin, panik gimana, udah gak bisa ngapa-ngapain karena ya udah firman Allah udah pasti bakal hancur, udah disayang, udah pasti habis. Tapi kalau kita udah perjanjian baru, kita bisa lihat contoh yang sangat besar, contoh kesetiaan yang sangat besar itu dari Tuhan Yesus. Kenapa? Kok Tuhan Yesus sih Kak? Ya gimana ya? Kita udah berkhianat dari zaman dulu tuh, manusia udah berkhianat banyak banget, udah bikin sakit hati Tuhan segala macam, tapi yang nanggung itu siapa? Cuma Tuhan Yesus. Yang nanggung semua pengumuman itu ya cuma Tuhan Yesus. Yang nanggung semua itu, yang harus sakit, yang harus disiksa segala macam bentuknya. Kamu bisa tahu kan ya kejadiannya kayak gimana di Alkitab ada itu. Ya udah, Tuhan Yesus yang nanggung semua itu, yang lagi dengan darah yang mahal. Ya, bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan udah semahal itu. Dan kita sampai sekarang masih aja tuh ngadi-ngadi berkhianat. Yang namanya nggak
ya itu ya gimana ya, manusiawi tapi ya jangan diteruskan gitu manusiawinya ya. Yang namanya lupa saat teduh ya, yang namanya lupa doa pagi, enggak, sebenarnya lupa itu memang manusiawi tapi jangan dilanjutin ya teman-teman, jangan nyaman gitu. Oke. Terus ada contoh lain lagi di Alkitab dari seorang yang kaya banget, ibarat kalau sekarang tuh sultan banget dah orang ini, punya segala macamnya, punya peternakan, punya rumah yang bagus, punya kebun yang bagus. Nah itu ada di Ayub ya, mungkin bagus tuh boleh buka Ayub 1 ayat 8 sampai 12 ya. Boleh dibacain ya, boleh dibacain. Ayub 1 ayat 8 sampai 12. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang sedemikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Nah, di sini jelasin dulu. Ayub itu kan tadi udah kita lihat ya, udah aku jelasin kalau Ayub itu artinya orang yang kaya raya. Tiba-tiba di sini iblis tuh kayak mau ngetes gitu, si Ayub ini sesetia apa sih? Karena dari awal di sini dibilang kalau Tuhan tuh nanya, apakah kamu memperhatikan hamba-Ku Ayub? Dia orang yang setia dan segala macam, dijelasin oleh Tuhan. Terus si iblis kayak menantang Tuhan. Masa sih si Ayub sesetia itu? Coba deh, kalau hartanya diambil pasti bakal mau jatuh gitu, ibarat kata kayak gitu tuh. Tapi apa yang terjadi sama Ayub ketika ladangnya dibakar habis, ternaknya juga habis. Di situ bisa dilihat di ayat 20 sampai 22, boleh dibacain lagi kan? 20 sampai 22. Ayat 20, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, dilihat sendiri lah ya, tadi udah dibaca, mungkin teman-teman juga baca sendiri di rumah. Di sini Ayub justru malah mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, terus dia bilang, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibu. Iya benar, as a baby, yes of course. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang kasih itu semua hartanya, Tuhan juga yang ambil, ladangnya dihabisin. Terpujilah nama Tuhan. Kayak gimana ya? Orang udah dibiskinin, udah dibikin hancur gitu kan tadi. Bisa dia bilang terpujilah nama Tuhan, padahal udah dihabisin tuh segala ladangnya, dibikin miskin. Tapi dia apa? Dia malah ngelayakin bajunya, dia malah memuji Tuhan akan semua itu akan yang terjadi. Padahal kalau kita sekarang ya Pak, mungkin kalau lu nggak punya duit, lu nggak punya teman gitu kan, lu nggak punya duit nggak bisa bergaul gitu, lu nggak punya duit, udah apa beda kasta lah katanya gitu kan. Nah, nggak berhenti sampai situ, penderitaannya Ayub tuh dites tuh nggak sampai di situ doang. Terus dia ini dites lagi nih. Kalau udah dibacain di Ayub 2 ayat 1 sampai 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan,
dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Firman Tuhan kepada Iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalahannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab Iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti menutupi engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada Iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Dites lagi tuh, ditanya, paling kalau lu kasih sakit, dia bakal ngeluh tuh, dia pasti ngejat lu tuh. Iblis ngetes lagi tuh. Tapi ternyata Ayub itu dan aku tuh nggak ngerti lagi ya Kak. Ayub itu sesetia itu sumpah. Kayak dia nggak sama sekali yang namanya sedikit pun menghujat Tuhan tuh enggak gitu. Udah dimiskinin, dikasih sakitnya tuh yang badannya gatal-gatal gitu Pak. Badannya gatal-gatal banget sampai ke tulang, karena tadi dijelasinnya jamahnya daging dan tulang dan dagingnya. Nah itu rasa gatal di badannya tuh bener-bener kayak digatal banget gitu. Kita cuma digigit nyamuk aja udah gatal, udah sakit dan perih gitu kan. Gimana apa yang dirasakan Ayub pada saat itu, dia ini agak trigger nih, yang mohon maaf banget teman-teman yang punya trigger seperti ini atau merasa terdisturb sama hal ini. Di Alkitab tertulis bahwa Ayub menggaruk badannya pakai pecahan beling gitu kan. Berarti sampai berdarah-darah sampai ya udah nggak bisa dideskripsi lagi tuh badannya Ayub kalau udah segatal itu. Dia nggak dia sama sekali nggak muja Tuhan sama sekali, nggak sedikit pun namanya ngeluh gitu, nggak sedikit pun bertanya, Tuhan ini ada apa, Tuhan kenapa aku dikasih miskin, aku dikasih penyakit seperti ini, nggak ada sama sekali di situ. Bahkan sampai di ayat yang ke-9 sampai 10 di situ, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Yang lagi-lagi kayak udah gimana ya, ibaratnya zaman sekarang tuh kita udah kayak kita dikasih cobaan dikit aja udah ngeliat, udah kayak apa lagi sih ini, apa lagi dan Tuhannya udah kayak gitu. Tapi di sini zaman dulu Ayub beneran kalau dibilang nggak ngerti, kita nggak ngerti lagi ini Ayub mati rasa apa gimana gitu. udah dimiskinin, dikasih sakit, nggak ada tuh yang namanya Tuhan, nggak ada yang ngomong Tuhan jahat banget deh, kenapa begini aku gitu. Dia malah di sini kesannya kayak negur istrinya kalau apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk. Di situ kayak di sini juga buat kakak sendiri kan, kayak jujur ini kayak tamparan banget dah. Iya juga kan, masa kita mau terima yang baik-baik aja gitu kan, karena belum tentu semuanya baik kan. Masa kita nggak mau ngerasain sesuatu yang bikin kita berproses. Kayak masa kita cuma mau terima berkat aja gitu berkat doang tanpa kita tahu kita dapat berkat itu dari mana. Kalau kita cuma kayak gimana ya, misalnya kamu tuh minta kertas ini terus aku kayak minta kasih, itu kayak gampang banget cuma kayak ngasih sesuatu ke orang. Kayak misalnya kalian minta sesuatu dari orang tua, misalnya minta beli HP baru. Misal kita kan biasanya kalau minta sesuatu pasti ada aja tuh lobby-lobbyingnya, mak cantik banget hari ini gitu kan ya. Kayak kalau minta ke bapak hari ini mantap banget gitu kan, udah mulai mengeluarkan jurus-jurus lobby gitu. Tapi terus habis itu kan gak mungkin ya kita langsung kita misalnya minta mau HP baru dong kan, biasa nih udah online kan butuh yang bagus gitu, speknya mantap
tiba-tiba nanti kalian mengeluarkan HP baru gitu langsung di depan kalian, tidak mungkin. Atau mungkin langsung jalan tuh, tidak siswa kita ngomong ya kan beli HP baru, tidak mungkin tuh. Agak, tapi ya kecuali kalau lagi ada rezeki, kita nggak tahu ya kan, kecuali kalau ada rezeki ya lanjut. Tapi kayaknya mostly nggak mungkin langsung kayak oh yaudah ayo, pasti ditanyain emang buat apa, emang HP kamu kenapa, dan lain-lainnya tuh. Gak mungkin kita ketika misalnya kita langsung kita berdoa sama Tuhan, Tuhan aku mau pengen kuliah kayak gini, aku mau belajar yang kayak gini, aku mau cita-cita aku kayak gini, itu langsung terjadi, langsung kayak tertata. Gak mungkin kita bisa nge-planning, kita bisa yang namanya nyusun sesuatu, tapi di sini Tuhan tuh mau kasih proses. Gimana kita mau setia di dalam proses yang Tuhan kasih. Ketika kita udah minta nih, misalnya Kak Gusto tadi cerita mau kuliah di Untirta, dia mau kuliah di Untirta. Apakah semudah itu? Apakah langsung tiba-tiba Tuhan aku pengen kuliah di Untirta, langsung ke kuliah di Untirta? Gak mungkin. Ada tadi prosesnya, ada SNM ya, SNM sama SBM juga, ujian-ujian. Belum lagi ada kalau misalnya masih belum yakin, ada lagi ujian mandiri segala macamnya. Disitulah teman-teman yang namanya proses, gimana kita mau setia, gimana kita mau yang namanya bergumul sama Tuhan, setia bergumul sama Tuhan, bukan ngandelin kekuatan kita sendiri. Itu yang Ayub, kesetiaan Ayub yang sungguh luar biasa. Dia mau, meskipun tadi Tuhan bilang di sini aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan, kan gak punya alasan buat nyakitin Ayub. Tapi Ayub malah setia. Dia tetap kayak dia nggak tahu apa yang terjadi gitu. Ibarat kata Ayub itu cuma orang di situ terus dia dites gitu. Ayub nggak tahu ada apa-apa, tapi yang dia tahu adalah dia mau setia sama Tuhan. Ayub nggak tahu tuh ada dunia gitu kan, tiba-tiba dia bisa melihat ada iblis sama Tuhan lagi rencanain sesuatu. Kayaknya gue mau diapain deh, kan nggak mungkin kan Ayub bisa melihat itu. Tapi Ayub cuma kayak a human being there, kayak di situ. Terus tiba-tiba Tuhan nanyain, lo lihat Ayub nggak? Nah, abis itu si iblis ngetes. Udah gitu aja si Ayub. Tapi dia mau setia. Nah, dari sini nih Kak, sebagai anak Tuhan, baiklah kita mau setia dan taat sama aturan Tuhan. Jadilah jadilah garam dan terang ya Kak, tahu ya. Jadilah garam yang berpengaruh baik, bukan buat saltiin orang, bukan buat julitin orang, tapi yang baik, memberi pengaruh baik. Sama jadilah terang yang nerangin orang, bukan lo dedap sendiri. Enak banget lo dedap sendiri kan. Nah, kurang-kurangilah tuh yang namanya ngeles biar gak ikut ibadah, biar gak, ya ini teguran buat adik, buat kakak juga, buat kakak di sini juga, sama-sama kita ya. Jangan kita udah ngasih tahu malah itu yang kita yang gak ikut ibadah juga, sama aja gitu kan. Mari kita sadar bersama ya, bisa yuk, bisa. Terus ya menurut ya di hidup ini kita bakal mampir banyak tempat ya Kak. Itu tuh kayak perjalanan, kita bakal mampir di banyak sikon. Tapi ya tenang aja, kalau kita udah setia sama Tuhan, kita kayak udah punya rumah yang pasti, kita punya tempat balik yang pasti, yaitu Tuhan sendiri. Karena mau sekacau-kacaunya keluarga kita, sekacau-kacaunya kondisi kita, Tuhan itu rumah yang pasti, kapanpun dimanapun kita bisa sampai. Amin. Kita mau respon dan sekaligus persembahannya teman-teman. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya matahari.
Terus yang kedua, ibadah minggu depan masih live seperti biasa di Instagram Teruna Petra jam 9. Terus jangan lupa buat absen sesuai format yang ada di kolom komen. Terus yang ketiga, persembahan bisa di-store langsung ke gereja, ke majelis, atau dibawa langsung saat ibadah gabungan. Selanjutnya ada tambahan Esther. Oh ya ada. Jadi teman-teman kan tiap minggu kedua kita ada rutin juga ya, mulai dari bulan kemarin juga ada yang namanya doa bersama di Zoom meeting. Nah teman-teman yang belum respon nih kakaknya yang bertanya, oh ya cuma juga sih buat kakaknya ya, untuk ngingetin nih kita ada ibadah bersama, doa bersama di Zoom meeting. Jadi jangan lupa kakaknya nanya, atau mungkin ada adanya yang ngingetin, gak apa-apa tuh, nanyain aja kak kapan kita doa Zoom meeting bareng-bareng, langsung aja teman-teman. Kalau misalnya kakaknya nanya, adanya jawab. Kalau adanya nanya, kakaknya jangan lupa jawab ya, jangan lupa dua-duanya. Jadi nanti langsung tentuin aja kapan harinya, kapan jamnya di minggu kedua. Minggu kedua tuh minggu depan ya teman-teman. Nanti boleh langsung kabarin ke kakaknya yang ke warung sektor, atau mungkin langsung ke Dahan ini ada aku. Itu teman-teman, sekian dari fakta Teruna sumber hati. Oke, kita akan masuk dalam penutup. Mari kita satu dalam doa. Bagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Bapa. Kami boleh menjalankan ibadah kami hari ini dengan baik Tuhan. Kami boleh membaca firman-Mu Tuhan mengenai kesetiaan Tuhan. Tuhan, biarlah kami belajar untuk setia padamu. Biarlah kami boleh belajar setia dalam proses yang Tuhan beri. Apa yang Tuhan kasih mungkin baik dan buruk kami boleh terima Tuhan, kami boleh setia di dalamnya Tuhan. Kami mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa dan negara kami biarlah Tuhan berkati pemerintahannya dari yang tertinggi hingga terpelosok Bapak. Kami akan percaya Tuhan, pemimpin-pemimpin yang boleh Tuhan pilih, Tuhan kasih beramanah baik ya Tuhan. Dan kami juga masih dalam pandemi, kami masih dalam proses pemulihan Tuhan. Kami ada percaya Tuhan, mungkin banyak berita-berita yang kurang baik, tapi Tuhan kami yakin Tuhan ada di dalamnya. Tuhan ada untuk memperbaiki semuanya. Tuhan ada untuk membimbing kami supaya pandemi ini boleh berakhir dengan bersih. Tuhan, kami berdoa untuk setiap mungkin masih ada bencana-bencana yang terjadi Tuhan. Tuhan boleh pulihkan setiap hati yang berduka, boleh pulihkan hati yang bersedih Tuhan. Tuhan beri penghiburan kepada setiap orang yang merasakan kedukaan Bapak. Dan belum lama ini juga Tuhan kami mendengar berita duka mengenai kakak kami yang menghilang Tuhan. Kami tahu Tuhan rasanya sungguh sakit Tuhan kehilangan orang-orang yang tersayang, tapi kami yakin dan percaya Bapak, Tuhan boleh kasih pemulihan yang terbaik, Tuhan boleh kasih penghiburan yang terbaik untuk setiap keluarga yang ditinggalkan Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap gereja yang ada di dunia ini Tuhan, seluruh gereja yang menemukan bumi ini Tuhan, khususnya gereja Petra Bapak. Kami boleh berkati gereja ini, kami boleh berkati setiap umat di sini Tuhan, berkati setiap KMJ dan PHMJ yang bekerja Tuhan, juga berkati setiap LKT yang melayani. Biarlah kami boleh melayani dengan kasih Tuhan, biarlah kami boleh melayani dengan baik. Apapun yang terjadi di dalam gereja ini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Dalam masuk pembangunannya dan lainannya Tuhan, kami percaya prosesnya boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa buat Teruna Tuhan, kami berdoa untuk setiap kakak-kakak dan adik-adik juga Tuhan, dalam setiap pelayanan yang boleh kakak lakukan Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan andil di dalamnya. Setiap program-program yang sedang berjalan Tuhan boleh andil di dalamnya. Dan kami yakin percaya Tuhan setiap pelayanan kami itu berdasar hanya untuk Engkau saja Bapak. Berarti tiap pekerjaan-pekerjaan dan pendidikan kakak-kakak yang sedang berjalan, di mana kami boleh menjalani setiap pekerjaan pendidikan kami dengan baik. Juga berhati tiap adik-adik Tuhan, tiap adik-adik bersama keluarganya, orang tuanya Tuhan, Tuhan jaga dimanapun mereka berada. Biarlah pendidikan mereka juga boleh berjalan dengan baik. Apapun yang mereka rencanakan juga boleh berhasil dengan baik. Ya Tuhan, masih banyak yang ingin kami sampaikan Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, kami boleh dari hati kami dan boleh dengan isi hati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
hal bersangkutan dengan